Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas mengenai memasuki kemerdekaan. Proses memasuki Indonesia merdeka. Proses persiapan kemerdekaan ini diawali ketika Jepang terdesak pada saat Perang Asia Timur Raya. Pada saat itu, pergerakan nasional semakin giat mempersiapkan kemerdekaan. Yang pertama dibentuk pada saat proses memasuki Indonesia merdeka yaitu pembentukan BPU PKI oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diketuai oleh Rajiman Wedioningrat dan wakilnya yaitu Suroso. BPU PKI ini dibentuk sebagai persiapan penyelidik hal-hal penting yang berhubungan dengan kemerdekaan. Yang kedua, sidang resmi pertama BPU PKI. Sidang resmi ini diawali pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang ini dibahas mengenai perumusan dan pembentukan rangka dasar dari Undang-Undang Dasar serta Konstitusi Negara. Yang pembahasan ketiga yaitu sidang resmi kedua BPU PKI. Dalam sidang ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 16 Juli 1945. Pada sidang ini dibahas mengenai Undang-Undang Dasar yang menetapkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara Republik dan wilayah Indonesia, yakni seluruh wilayah kepulauan Indonesia yang dulunya wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Pada sidang ini menghasilkan sebuah persetujuan atau kesepakatan yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, serta Undang-Undang Dasar itu sendiri dan batang tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar akan melanjutkan apa tadi yang telah dibaca. Pembentukan PPKI. BPU PKI dibubarkan setelah melaksanakan tugasnya. Kemudian Jenderal Terauchi pada tanggal 7 Agustus 1945 menyetujui pembentukan Dr. Singkai atau PPKI sebagai pengganti BPU PKI. Tugas utama PPKI ialah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari Jepang yang meliputi menyelesaikan dan mengesahkan rancangan UUD yang dipersiapkan BPU PKI dan kemerdekaan Indonesia bila saatnya telah tiba. Pada tanggal 9 Agustus, Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh nasional, yakni Dr. Rajiman, Randes Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Mereka dipanggil ke Vietnam untuk menerima informasi mengenai kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok. Namun setelah pertemuan darat, PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI yang dianggap mereka merupakan alat buatan Jepang. Bahkan rencana rapat 16 Agustus 1965 tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengas Dengklok, sehingga PPKI baru dapat bersidang sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok telah mengubah jalan pikiran Soekarno dan Hatta. Mereka telah menyetujui bahwa proklamasi kemerdekaan harus segera dikumandangkan. Kemudian diadakanlah rapat yang membahas persiapan proklamasi kemerdekaan di rumah Laksamana Maeda. Dianggap tempat yang aman dari ancaman tindakan militer Jepang karena Maeda adalah kepala kantor penghubung angkatan laut Jepang dan Maeda juga merupakan kawan baik Mr. Ahmad Subarto. Perumusan dan pembacaan teks proklamasi. Rumusan teks proklamasi disusun di kediaman Letnan Maeda. Hadir dalam pertemuan itu Soekarno, PM Dia, dan Mbah Biro dari golongan muda yang menyaksikan perumusan teks proklamasi. Semua golongan muda menyodorkan teks. Next. Baik,
saya akan melanjutkan materi tentang peran nasionalis, Islamis, dan sekuler dalam perumusan dasar negara. Yang pertama, peran nasionalis dalam perumusan dasar negara yaitu para tokoh kebangkitan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, diantaranya yaitu tokoh Sugondo Joyopuspito, memiliki peran sebagai Ketua Kongres Pemuda II, dan dalam Kongres Pemuda II tersebut dicetuskan Sumpah Pemuda. Pada tokoh kedua yaitu Johannes Limena, memiliki peran sebagai orang yang mengebarkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda Kristen Indonesia. Ia juga merupakan anggota di Juang Ambon dan menghadiri Kongres Pemuda kedua. Pada tokoh ketiga yaitu Dr. Suetomo, memiliki peran sebagai salah satu pendiri Budi Utomo, organisasi pelajar pertama yang bersifat nasionalis. Ia juga mendirikan Indonesia Study Club pada 1924 di Surabaya dan mengubahnya menjadi nama Partai Bangsa Indonesia. Yang keempat, Ernest Dawes Becker memiliki peran sebagai salah satu pendiri organisasi bernama Indeks Partai pada 1912. Ia juga merupakan seorang wartawan dan jurnalis yang memperjuangkan hak pribumi atau warga Indonesia melalui bentuk tulisan baik itu di Belanda maupun di Indonesia. Mungkin sekian untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Yang kelima, Ki Hajar Dewantara berperan sebagai pelopor pendidikan bagi warga negara Indonesia pada masa pergerakan nasional. Mendirikan sekolah taman siswa bagi pribumi, mendirikan kantor pers Indonesia dengan nama Indonesia Pers Bureau. Yang keenam, Insinyur Soekarno berperan sebagai anggota pelajar Jongjava, menyarankan agar surat kabar Jongjava menggunakan bahasa Melayu daripada bahasa Belanda. Insinyur Soekarno mendirikan sebuah partai dengan nama Partai Nasional Indonesia. Insinyur Soekarno juga aktif dalam beberapa organisasi kemerdekaan bentukan Jepang seperti Putera, BPUPKI, dan PPKI. Insinyur Soekarno salah satu orang yang terlibat dalam merumuskan konstitusi Indonesia, baik dari bahasa, bendera, konstitusi undang-undang, dan ideologi negara. Insinyur Soekarno juga merupakan pembaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kebangkitan nasional adalah masa di mana para pelajar Indonesia merasakan semangat nasionalisme dan mempelajari apa itu penjajahan dan kemerdekaan. Para pelajar inilah yang nantinya akan menyebarkan semangat nasionalisme kepada masyarakat, baik dalam bentuk organisasi maupun dalam bentuk tulisan. Peran Islam dalam perumusan dasar negara. Kontribusi umat Islam yang begitu mendominasi menghasilkan wacana utama Islam sebagai dasar negara. Akan tetapi, pertentangan dengan kaum nasionalis dan kaum sekuler yang juga membantu dalam tercapainya kemerdekaan, menolak untuk menjadi Islam sebagai jalan hidup berbangsa dan bernegara. Hingga pada akhirnya tokoh-tokoh Islam menerima untuk menjadikan ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Umat Islam paham dengan keadaan Indonesia yang saat itu mengalami kritis. Dalam artian kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa Indonesia adalah syarat mutlak untuk mempertahankan kemerdekaan. Umat Islam sangat toleransi dalam pembentukan dasar negara demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Adapun tokoh-tokoh yang sangat memperjuangkan Islam sebagai dasar negara yaitu K.H. Sanusi, Ki Bagus Hadi Kusumo, K.H. M.S. Mansur, K.H.A. Wajid Hashim, Monatsir, Sukiman Widarjo Sanjojo, dan Haji Agus Salim. 3. Peran sekuler dalam perumusan dasar negara. Sekuler yang menginginkan dasar negara ini netral atau bebas agama ini
diwakili Soekarno, Hatta, Yamin, Syahrir, dan kawan-kawan. Kemudian dipilih ideologi tengah, yaitu Pancasila yang mengetengahkan agama ke dalam sendi-sendi bangsa. Peran tokoh sekuler dapat dilihat dari terpilihnya Ahmad Subarjo sebagai Ketua Dewan Perdana Menteri yang pertama, dan memang pada awalnya tokoh sekuler mendominasi republik ini karena Soekarno sendiri terpengaruh gagasan sekularisme Atatürk dari Turki. Sedangkan sekuler itu sendiri adalah kelompok orang yang mencintai tanah airnya, yang mau membebaskan negaranya dari kolonial dan berani berkorban dapat terwujudnya kemerdekaan negara, dengan berpandangan pemikiran sekuler yang memandang pemikiran modern yang memberikan jalan di masa sekarang dengan cara apapun demi dapat terwujudnya kemerdekaan negara. Baik, jadi kesimpulan dari materi memasuki kemerdekaan adalah proses persiapan kemerdekaan Indonesia diawali ketika Jepang terdesak pada Perang Asia Timur Raya, di mana pada saat itu tokoh-tokoh pergerakan nasional semakin giat mempersiapkan kemerdekaan. Selain itu, peran nasionalis dalam perumusan dasar negara juga sangat penting dalam proses kemerdekaan, di mana tokoh-tokoh penting menjadi faktor penting kebangkitan negara. Selain itu, peran Islamis dalam perumusan dasar negara, peran Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melawan kerajaan-kerajaan kolonial Belanda, perjuangan rakyat dipimpin oleh para ulama pergerakan nasional di Indonesia dalam memperjuangkan agama Islam dan juga memperjuangkan kemerdekaan. Tidak lupa pula peran-peran sekuler dalam perumusan dasar negara sekuler yang menginginkan dasar negara netral atau bebas agama ini diwakili oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan lain-lainnya. Kemudian dipilihlah ideologi tengah, yaitu Pancasila, yang mempertengahkan agama ke dalam sendi-sendi bangsa.